Iya Pak, pasti beda Pak. Iya. Artinya time sampling itu kan berbicara tentang waktu kita melakukan hal bersama dengan anak. Iya. Kayak tadi, kalau dia balita ya digendong di depan, dimana seorang anak tegak duduk gitu, sama-sama menghadap ke depan dengan orang tuanya. Itu mentalnya akan berbeda dengan anak yang digendong di samping Pak, begini, atau digendong belakang. Beda. Pasti beda karakternya. Kalau yang di depan itu cenderung dia akan tumbuh kembangnya lebih mandiri. Dia mampu beradaptasi. Kemampuan motoriknya lebih. Kenapa? Apa aja mau dia ambil. Karena apa? Dia bebas di depan. Seorang anak. Body language. Kan ada 7 kecerdasan yang Allah kasih ke kita. Ya, salah satunya kecerdasan motorik, penguasaan benda. Ya, kalau balita sampai 1,5 kan nggak semua balita dia bisa pegang sendok dengan baik, memasukkan makanan ke baik. Ya, tapi ketika kita izinkan dia kita hanya bantu, dia akan tumbuh kembangnya lebih tinggi. Itu tadi Pak yang saya bilang. Jadi hal-hal kecil saja yang dilakukan. Jangan yang ini harus kok tempat spa ini untuk ini, nggak perlu hal-hal yang mahal. Gendong dia di depan itu sudah hal-hal yang baik. Atau kalau mau dia lebih punya adrenalin, gendong di pundak, tapi tetap badannya ke depan. Kan ada yang ditaruh di sini. Atau taruh di leher gitu. Itu beda Pak, mental karakter anak yang kita perlakukan seperti itu dengan anak yang kita gendong di samping atau di belakang. Itu jauh lebih beda. Kalau dia balita, ya kalau dia tumbuh kembang sudah masuk sekolah gitu atau prasekolah lah, ya diajarkan tanggung jawab. Ketika dia main berantakan, jangan kita suruh beresin, kita beresin bareng-bareng sama dia. Itu time sampling. Apa yang dia buat harus dikembalikan ke tempatnya, kita lakukan bersama-sama. Hal-hal sederhana saja. Jangan disuruh. Jangan disuruh. Kenapa ya? Dia bukan pesuruh. Dia bukan orang yang untuk disuruh. Dia orang yang untuk bisa memahami dirinya itu istimewa. Kalau nggak kita fasilitasi, repot. Banyak Pak, kayak nulis salah. Jangan kita hardik. Ya kita betulkan posisi tangannya. Jangan dipukul tangannya. Jangan dipukul lah. Kalau 12 tahun janganlah. Ya, di atas 12 tahun udah boleh kali dipukul kalau nggak sholat ya. Itu pun pantatnya. 10. Ya 10-12 lah udah boleh itu dipukul kalau nggak sholat, nggak puasa. Jadi hal-hal yang kecil Pak. Hal-hal kecil, hal-hal yang biasa, hal-hal yang dulu kita alami Pak. Lakukan lagi aja sekarang. Jangan kita hilangkan. Karena itu nilai-nilai kearifan yang tidak akan dia temukan Pak. Zaman mereka zaman digital. Zaman mereka zaman siap saji. Zaman mereka zaman instan. Hal-hal yang berproses seperti itu mereka abaikan. Dan tugas kita untuk mengadakan Pak. Gak ada yang mahal dari hal yang instan. Gak ada. Mie instan murah, kopi instan murah. Gak ada yang mahal Pak. Tapi akibatnya ya Pak? Iya. Akibatnya ya? Efeknya malah lebih jelek ketimbang manfaatnya. Berkepanjangan, bukan instan. Iya. Hal yang instan tuh malah membuat seseorang jadi malas. Menggampangkan segala perkara. Ceroboh, tidak hati-hati. Hal-hal yang instan kayak gitu. Dan kita kan mau nggak mau sudah terjebak dengan hal yang kayak gitu. Contoh,
mau masuk maghrib nih Iya. di musola atau di masjid udah pakai kaset Pak. Nggak ada lagi anak yang ngerojaah atau apa. Jadi aku itu kalau ada orang mesti kampung ya ngaji Pak ya. Ada orang apa yang secara bergil mereka datang ngaji. Saya kalau ada rezeki langsung saya kasih Pak. Ya. Saya kalau lagi main nih, ada orang jelang maghrib, jelang isya ngaji gitu di masjid. Iya. Saya ada rezeki saya kasih. Saya kasih. Karena hal yang itu istimewa Pak. Bahkan saya live dulu gini. Ini hal yang istimewa, yang sudah hilang. Teman saya nyaut, gue mau praktekin di masjid gua di Duri Kepak tuh. Ada yang nyaut lagi di Grogol, gue juga mau lah itu Mas, gue mau bikin kayak gini lah. Bukan jelek Bang, enggak, saya nggak bilang jelek kaset ya, sama Quran juga yang dia baca. Cuman sesuatu yang hidup, kan kita makhluk hidup ini. Iya. Ketika menyampaikan itu kan ada gelombang frekuensi. Iya. Perkara enak nggak enak belakangan deh. Iya. Tapi ada yang disampaikan. Kalau buat saya Qurannya sesuatu yang hidup. Sekalipun itu benda mati lewat percetakan, tapi kan ketika dia dilafalkan, Jibril ngirim kepada Nabi Muhammad, itu kan dari makhluk hidup ke makhluk hidup. Iya. Maksudnya Namanya transfer spirit. keluar dari Sekarang bagaimana spirit mau transfer? Kalau hal-hal receh, hal-hal kecil kayak gitu udah ditiadakan. Penting nggak? Ini penting dari mana kita ngajar? Dari kecil. Ini ponakan udah ngaji, nih, pegang mic. Oh, semena-mena nadanya. Kita biarkan. Selesai. Boleh takut tadi ngaji? Masih jajan. Apresiasi Pak, bukan budak dia. Iya. Tapi saya apresiasi buat beli Hakim, itu buat beli bakso, bercandanya saya.